Shalom. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk segala perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kalau misal ditanya terjemahan Alkitab manakah yang terbaik, jawabannya ketika kita menerjemahkannya di dalam hidup kita. Hal tersebut merupakan dasar dari semua pemahaman Alkitab. Kalau kita tidak sedang menerjemahkan firman Tuhan dalam hidup kita, kita tidak sedang mempelajari Alkitab melalui cara yang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan kita Alkitab itu untuk mengubah kita, bukan sekedar untuk memberikan informasi. Alkitab itu harus dapat membuat kita itu berbesar hati, bukan berbesar kepala ya. Maka itu di Yakobus 1 ayat 22 itu dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan menginginkan iman kita itu berubah menjadi perilaku. Tujuan dari Alkitab adalah lebih dari sekedar menunjukkan kepada kita apa yang salah di hidup kita atau bagaimana kita harus hidup. Tapi Tuhan memberikan kita firman-Nya untuk mengubah hidup kita secara mendasar. Alkitab juga melukiskan dirinya sendiri dengan berbagai cara. Contohnya, Alkitab menyebutkan dirinya sebagai sebuah palu, pedang, dan pisau bedah. Semua peralatan ini dirancang untuk membuat perubahan yang radikal. Tuhan berniat mengubah hidup kita itu secara dramatis. Alkitab juga menuliskan kebenaran Tuhan itu seperti susu, air, roti, dan daging. Apakah kesamaan dari hal-hal itu? Kalau kita tidak makan semuanya itu, makan dan minum semuanya itu secara teratur, maka kita akan mati. Kita tidak pernah ditakdirkan untuk hidup tanpa Alkitab ya. Itu semua agama ini sebenarnya ya. Ya harusnya kita yang betul ya. Nah, Alkitab itu penting bagi hidup kita karena Alkitab itu memberi kita kehidupan. Bahkan Alkitab itu juga berbicara tentang Yesus sebagai firman Tuhan. Maka itu di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan memberi kita firman yang hidup, yaitu Yesus sebagai penulis dan penggenapan iman kita. Dan Ia memberi kita firman yang tertulis untuk mempersiapkan kita menghidupi iman kita. See you and God bless you.